karena kerjanya menghambat enzim protease, ini menghambat secara kompetitif enzim protease. Padahal enzim protease tersebut dibutuhkan untuk mengaktifkan protein yang dihasilkan dari proses replikasi. Ya. Sehingga akibatnya tidak terbentuk protein yang aktif. Padahal protein-protein tersebut dibutuhkan untuk membentuk virus yang utuh, ya, jadi bisa menghambat terbentuknya virus-virus yang utuh. Efek samping yang paling sering terjadi itu adalah di saluran cerna dan juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme seperti peningkatan kadar lipid, ya, kemudian peningkatan kadar glukosa darah karena pasien mengalami resistensi insulin, kemudian juga bisa menyebabkan lipodistrofi. Ini adalah beberapa efek samping pada golongan protease inhibitor. Misalkan pada penggunaan atazanavir dan indinavir, ini bisa menyebabkan hiperbilirubinemia yang asimptomatik, ya. Jadi hanya peningkatan kadar bilirubin saja, tapi tidak disertai gejala-gejala. Kemudian nefrolitiasis, terbentuknya batu ginjal, ini bisa terjadi pada pasien yang menggunakan indinavir dan atazanavir. Kemudian bisa juga menyebabkan abnormalitas pada konduksi jantung pada penggunaan beberapa protease inhibitor seperti ritonavir dan lopinavir. Kemudian ada juga tipe penghambat protease yang mempunyai efek samping yang cukup berbahaya, yaitu tipranavir, ya. Jadi tipranavir ini bisa menyebabkan peningkatan kadar enzim transaminase di hati, sehingga sebaiknya dihindari pada pasien yang sudah mengalami infeksi hepatitis B maupun hepatitis C. Dan tipranavir ini juga berbahaya karena bisa menyebabkan perdarahan intrakranial. Kemudian golongan yang seterusnya adalah penghambat integrase, ya. Jadi integrasi ini dibutuhkan untuk menggabungkan antara DNA virus dengan DNA manusia, ya. Jadi ketika diberikan penghambat, maka enzim tersebut tidak bisa lagi bekerja menggabungkan DNA virus dengan DNA manusia. Ini beberapa contoh obat yang masuk golongan integrasi inhibitor. Ini cukup bisa dikenali dari namanya, ya, dan akhirannya itu mengandung gravir. Ada raltegravir, ada elpidegravir, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari aspek farmakokinetiknya, sebagian besar tidak terganggu penyerapannya, baik adanya makanan ataupun tidak adanya makanan, kecuali elpidegravir. Untuk elpidegravir, untuk mengoptimalkan penyerapannya harus digunakan atau dikonsumsi bersama dengan makanan. Kemudian untuk golongan integrasi inhibitor ini juga absorpsinya terganggu jika digunakan bersamaan dengan obat-obatan seperti antasida maupun suplemen yang mengandung zat besi, ya. Jadi kalau misalkan pasiennya pada saat bersamaan harus menggunakan antasida ataupun suplemen zat besi, maka penggunaannya tidak boleh di waktu yang bersamaan, harus dijeda. Jadi kalau misalkan antasidanya belum digunakan, maka digunakan obat integrasi inhibitor terlebih dahulu, kemudian baru 2 jam kemudian baru digunakan antasida. Tapi kalau misalkan pasiennya sudah terlanjur pakai antasida atau suplemen besi duluan, maka harus ditunggu 6 jam, setelahnya baru boleh diberikan obat integrasi inhibitor. Akan tetapi untuk integrasi inhibitor ini tidak terlalu terganggu, ya, penyerapannya dengan adanya obat-obat penekan asam lambung seperti PPI maupun antagonis H2. Jadi interaksinya tidak signifikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan golongan ART yang lain, ya, untuk yang integrasi inhibitor ini relatif lebih disukai pasien karena efek sampingnya tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu besar. Ya, paling efek sampingnya hanya ringan-ringan saja, seperti pasien mengeluhkan diare, ya, mual, dan sakit kepala. Oke, kemudian itu tadi tentang golongan-golongan ART. Sekarang pertanyaannya, kapan pasien tersebut harus mulai menggunakan antiretroviral atau ART? Jadi kalau kita baca pedoman terbaru, ya, tahun 2019 dari Kemenkes, bahwa ART ini diindikasikan untuk semua pasien HIV
berapapun nilai CD4-nya. Nah, ini cukup berbeda dengan tata laksana sebelumnya. Tata laksana sebelumnya menyebutkan bahwa ART diindikasikan jika pasien mempunyai level CD4 tertentu. Tapi sekarang tidak. Sekarang berapapun CD4-nya, pasien tersebut harus diberikan ART. Nah, kemudian setelah pasiennya terdiagnosa HIV, salah satu yang harus dilakukan pemeriksaan adalah ada tidaknya infeksi oportunistik. Ya, jika pasien tidak mengalami infeksi oportunistik, maka penggunaan ART bisa ditunda. Ditunda tapi tidak boleh lebih dari 7 hari setelah tegaknya diagnosis HIV. Kemudian, bagaimana dengan pasien HIV yang koinfeksi dengan TBC? Jadi untuk pasien HIV yang koinfeksi dengan TBC, maka yang harus dimulai lebih dulu adalah obat TBC-nya. Obat TBC-nya dimulai lebih dulu. Dalam kurun waktu 8 minggu kemudian, barulah ART-nya dimulai. Tapi khusus untuk pasien HIV yang koinfeksi dengan TBC dan yang mengalami imunodefisiensi parah yang ditunjukkan dengan CD4 kurang dari 50, maka obat TBC dimulai lebih dulu selama 2 minggu, baru kemudian ART. Jadi tidak ditunggu sampai 8 minggu, ya, karena terkait dengan imunodefisiensinya. Demikian juga pasien yang kemudian sudah mengalami meningitis karena Cryptococcus. Jadi untuk pasien yang sudah mengalami infeksi oportunistik meningitis Cryptococcus ini, maka harus diobati dulu, ya, meningitisnya. Selama 4-6 minggu kemudian, barulah ART mulai diberikan. Jadi intinya ART itu diindikasikan untuk semua pasien HIV, berapapun nilai CD4-nya, tapi harus dilihat juga apakah ada koinfeksi atau apakah ada infeksi oportunistik. Ini adalah kombinasi lini pertama, ya. Kombinasi ART lini pertama. Jadi untuk pasien yang naif, artinya naif itu adalah pasien yang sebelumnya belum pernah mengkonsumsi obat ART, maka kombinasi lini pertamanya harus terdiri dari 2 NRTI plus 1 non-nukleosida RTI atau 2 NRTI plus 1 protease inhibitor. Akan tetapi kalau pasiennya sebelumnya pernah mengkonsumsi obat ART, terus dia putus obat, ya, maka kombinasi ART-nya harus mengikuti kombinasi ART yang dia gunakan sebelumnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kombinasi lini pertama yang tersedia itu adalah kombinasi dosis tetap tenofovir. Tenofovir ini adalah NRTI plus lamivudin, 3TC itu lamivudin, plus efavirenz. Atau tenofovir plus FTC. FTC itu adalah emtricitabine plus efavirenz. Itu yang tersedia di Indonesia dan menjadi menjadi lini pertama, termasuk untuk wanita hamil juga. Lini pertama untuk wanita hamil, lini pertama untuk pasien HIV yang koinfeksi dengan TBC maupun yang koinfeksi dengan hepatitis B. Nah, jika kombinasi lini pertama ini tidak tersedia atau misalkan pasien kontraindikasi dengan salah satu komponen, maka ini adalah alternatifnya, ya. Bisa saja tenofovir diganti dengan AZT atau zidofudin, atau efavirenz diganti dengan nevirapin, ya. Itu adalah lini pertama untuk remaja di atas 10 tahun, ya, dewasa, termasuk juga wanita hamil, dan yang koinfeksi dengan TBC dan hepatitis B. Sedangkan untuk lini pertama untuk anak pada rentang usia 3-10 tahun, ini adalah lini pertamanya. Kalau pada dewasa tadi dapat tenofovir, ya, TDF, tapi kalau untuk anak-anak lini pertamanya adalah AZT, zidofudin plus lamivudin plus efavirenz. Kalau tidak tersedia atau kontraindikasi pada salah satunya, maka bisa digantikan, ya. Misalkan AZT atau zidofudin digantikan ABC, abacavir, ya, atau AZT digantikan dengan tenofovir, ya, atau lamivudin digantikan dengan emtricitabine.
Nah, perlu diperhatikan juga salah satu obat di sini adalah abakavir. Abakavir itu tidak tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, ya. Jadi kalaupun pasien perlu abakavir ya harus ke vaskes tingkat 2 minimal ya, perumatan. Kemudian untuk pasien anak yang lebih kecil di bawah usia 3 tahun, maka pilihan pertamanya harus terdiri dari 2 NRTI plus 1 protease inhibitor. Ya, jadi untuk anak yang di bawah usia 3 tahun ini, infeksi HIV-nya itu jauh lebih ganas. Jadi untuk pilihannya, untuk NRTI-nya bisa abakavir atau zidofudin plus lamivudin plus untuk protease inhibitornya adalah kombinasi lopinavir ritonavir. Jika tidak ada, maka alternatifnya adalah 2 NRTI plus 1 NNRTI, ya. Jadi protease inhibitornya diganti dengan non-nukleosida RTI, ya, digantikan dengan nevirapin. Nah, khusus untuk kombinasi lopinavir dan ritonavir ini tersedia dalam bentuk sirup, ya. Jadi sangat menyenangkan untuk anak-anak, ya. Tapi perlu diperhatikan juga bentuk sirup lopinavir ritonavir ini tidak stabil dalam suasana pada suhu tertentu. Jadi harus selalu disimpan pada suhu 2-8 ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pengobatan HIV pada wanita hamil dan bayi yang dilahirkan dari wanita hamil. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa lini pertama pada pasien dewasa itu sama dengan wanita hamil, ya, pilihan lini pertamanya, ya. Dan juga semua ART bisa digunakan pada wanita hamil. Ini cukup berbeda dengan tata laksana sebelumnya. Tata laksana periode sebelumnya menyebutkan bahwa wanita hamil tidak bisa menggunakan efavirenz. Tapi dengan berkembangnya pengetahuan, dengan semakin banyaknya uji klinis, ternyata efavirenz relatif aman jika bisa digunakan pada wanita hamil, ya. Nah, untuk wanita hamil, ketika dia terdiagnosa HIV, maka harus diberikan ART berapapun SIM4-nya dan harus diteruskan digunakan seumur hidup. Sedangkan untuk bayi yang dilahirkannya, ya, jadi setelah bayinya lahir, maka harus segera diberikan ART untuk pencegahan. Idealnya diberikan dalam kurun waktu 6-12 jam setelah bayinya lahir. Atau jika tidak memungkinkan, bisa ditunda sampai tidak lebih dari 72 jam atau 3 hari setelah bayinya lahir. Ya, jadi harus segera diberikan ART untuk mencegah. ART yang digunakan adalah AZT atau zidofudin, ya. Zidofudin 2 mg per kilogram setiap kali pemberian setiap 6 jam, atau bisa ditingkatkan dosisnya menjadi 12 mg per kilogram setiap kali pemberian, tapi frekuensinya dikurangi setiap 12 jam. Dan diberikan selama 6 minggu. Ini jika bayinya tidak menerima air susu ibu. Tapi jika bayinya masih diberikan air susu ibu dari ibunya yang terkena HIV, maka harus diberikan tambahan nevirapin selama 6 minggu juga, ya. Kemudian setelah itu dilakukan penegakan diagnosis, dilihat apakah bayinya itu mengalami terkena infeksi atau tidak. Kalau bayinya tidak terkena infeksi, ya ART-nya bisa di-stop, ya. Tapi kalau bayinya terkena infeksi, maka ART-nya harus diteruskan, ya, sesuai dengan usia pasien tersebut, ya. Kalau nanti dia sudah di atas 12 bulan, maka pilihannya akan beda, ya. Kemudian juga selain menggunakan antiretroviral sebagai pencegahan pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang terkena HIV, juga perlu diberikan antibiotik untuk mencegah, yaitu diberikan cotrimoxazole, ya. Cotrimoxazole ini mulai diberikan sejak bayi berusia 6 minggu sampai adanya bukti bahwa dia negatif HIV, ya. Jadi kalau dia sudah terbukti negatif, ya tidak perlu lagi antibiotik profilaksisnya. Kemudian HIV juga bisa digunakan untuk tujuan pencegahan pasca paparan, ya, atau prevention after exposure. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang terpapar, baik terkait dengan pekerjaannya, misalkan perawat, dokter, tidak sengaja tertusuk jarum suntik yang baru saja digunakan oleh pasien HIV,
Atau misalkan pada korban perkosaan, di mana pelaku pemerkosaannya adalah pasien HIV, maka perlu dilakukan pencegahan agar tidak tertular. Nah, untuk tujuan ini pertamanya adalah 2 NRTI plus 1 protease inhibitor. Ya. Idealnya harus segera diberikan tidak lebih dari 72 jam atau 3 hari setelah paparan dan terus diberikan selama 28 hari ya untuk mencegah tertularnya infeksi. Ini pilihan pertamanya untuk pencegahan pasca paparan untuk dewasa, sedangkan ini untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun. Nah, setelah pasien menggunakan ART ya minimal 6 bulan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, misalkan nilai CD4-nya tidak juga naik, kemudian jumlah virusnya semakin banyak, ini mengindikasikan adanya kegagalan terapi. Nah, untuk pasien yang terapinya gagal dengan lini pertama, maka harus digunakan lini kedua. Ya. Jadi lini kedua ART pada dewasa dan remaja itu menggunakan kombinasi yang terdiri dari 2 NRTI plus 1 protease inhibitor yang mengandung booster. Ya. Kemudian juga pilihan lini keduanya tergantung dari lini pertama yang digunakan sebelumnya. Jika pada lini pertama sebelumnya dia menggunakan sidopudin atau AZT, maka pada lini keduanya diganti dengan tenofovir. Ya. Kemudian jika sebelumnya dia pakai tenofovir, maka pada lini keduanya dia menggunakan sidopudin. Ya. Ditambah lamivudin atau emtricitabine plus lopinavir ritonavir sebagai protease inhibitor booster. Kenapa kita sebut booster? Di sini kan ada 2 obat nih ya. Lopinavir plus ritonavir. R kecilnya adalah ritonavir. Kenapa digunakan kombinasi seperti ini? Karena ritonavir ini bisa meningkatkan kadar lopinavir. Makanya di sini dia bersifat sebagai booster. Sedangkan untuk lini kedua pasien yang koinfeksi dengan TBC, pilihannya juga sama. Yang membedakan adalah dosisnya. Pada pasien yang koinfeksi dengan TBC, dosis lopinavir ritonavirnya itu ditingkatkan 2 kalinya. Kenapa? Karena salah satu obat TBC yang dipakai yaitu rifampicin bisa berinteraksi dengan lopinavir ritonavir sehingga bisa menurunkan konsentrasi lopinavir dan ritonavir. Jadi pengatasannya dengan meningkatkan dosis lopinavir dan ritonavir. Tapi kalau misalkan ingin menghindari toksisitas, karena kan kalau ketika kita tingkatkan dosis, maka kemungkinan toksis juga meningkat. Maka alternatif lainnya bisa saja obat TBC-nya dipakai yang tidak mengandung rifampicin. Ini contohnya. Misalkan untuk pengganti rifampicin-nya digunakan streptomycin, ya, untuk fase awal atau fase intensif TBC-nya. Kemudian untuk lini kedua pasien HIV yang koinfeksi dengan TBC diberikan 4 jenis obat, yaitu sidopudin plus tenofovir plus lamivudin atau emtricitabine plus lopinavir yang booster dengan ritonavir. Kemudian untuk lini kedua untuk anak-anak ya, untuk lini kedua untuk anak-anak juga sangat tergantung dari lini pertama yang sebelumnya digunakan. Ya, jadi untuk lini pertama anak-anak bisa saja lini pertamanya itu sebelumnya pakai protease inhibitor lopinavir ritonavir, maka untuk lini keduanya diganti dengan non-nukleosida RTI yaitu efavirenz. Sebaliknya, misalkan lini pertamanya diberikan non-nukleosida RTI, maka pada lini keduanya menggunakan protease inhibitor. Di sini saya jelaskan lebih detail ya. Untuk tabel lini kedua untuk anak-anak. Jadi ini adalah lini pertamanya. Kemudian jika gagal, maka ini adalah lini kedua yang digunakan. Ya. Jadi bisa berbasis lopinavir ritonavir, bisa juga yang berbasis non-nukleosida RTI. Contohnya, sebelumnya pasien tersebut pakai abacavir plus lamivudin plus lopinavir ritonavir untuk lini pertama. Maka untuk lini keduanya, lopinavir ritonavirnya digantikan dengan efavirenz. Ya. Oke, itu
ditutup ART-nya. Kemudian yang paling penting juga pada pasien HIV itu sering terjadi infeksi oportunistik, ya, karena terkait dengan nilai CD4. Semakin rendah CD4-nya, maka akan semakin meningkat resiko untuk mengalami infeksi oportunistik. Dan infeksi oportunistiknya ini bisa karena jamur, ya, bisa karena bakteri, bisa karena virus. Ini beberapa contoh infeksi oportunistik yang bisa terjadi. Bisa terjadi kandidiasis karena jamur, bisa terjadi CMV karena virus, bisa terjadi TB karena bakteri, bahkan juga bisa terjadi kanker tertentu seperti limfoma. Nah, di sini semakin rendah CD4-nya, maka akan semakin banyak kemungkinan yang akan terjadi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin rendah CD4, maka yang paling banyak terjadi itu adalah infeksi jamur dan terjadinya kanker, ya. Ini kalau yang sudah sangat parah sekali, CD4-nya kurang dari 50, ya. Bisa terjadi infeksi maupun kanker yang menyerang otak, ya. Oke. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik tersebut perlu diberikan pencegahan. Salah satu pencegahannya adalah diberikan antibiotik profilaksis, yaitu cotrimoxazole. Nah, kapan pasien tersebut butuh antibiotik profilaksis? Jadi untuk pasien dewasa dan juga remaja dan anak-anak di atas usia 5 tahun memerlukan antibiotik profilaksis cotrimoxazole ketika CD4-nya kurang dari 200. Kemudian untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, antara 1 sampai 5 tahun, memerlukan cotrimoxazole ketika CD4-nya di bawah 500. Tapi khusus untuk pasien yang koinfeksi dengan TBC, selama pasien tersebut masih menggunakan obat TBC, maka pasien tersebut harus menerima cotrimoxazole berapapun nilai CD4-nya. Jadi setelah obat TBC-nya selesai, dicek lagi CD4-nya. Kalau misalkan masih di bawah 200, harus terus dipakai. Tapi kalau misalkan sudah di atas 200, bisa di-stop. Kemudian untuk anak-anak yang lebih kecil lagi di bawah usia 1 tahun, harus diberikan cotrimoxazole berapapun CD4-nya. Ya, jadi tergantung dari usia pasien dan tergantung dari koinfeksi. Ya, jadi kalau dia dewasa, kalau CD4-nya sudah di atas 200, ya sudah di-stop, tidak perlu lagi. Kalau anak-anak antara 1 sampai 5 tahun, kalau CD4-nya sudah di atas 500, maka bisa di-stop cotrimoxazole-nya. Kemudian juga pasien juga perlu diberikan profilaksis untuk mencegah TBC. Jadi kalau setelah di screening pasiennya belum mengalami TBC, maka harus diberikan pencegahan, ya, dengan cara diberikan isoniazid, ya, setiap hari selama 6 bulan untuk mencegah TBC. Ini untuk yang memang belum mengalami TBC. Tapi yang sudah mengalami TBC ya harus diobati sesuai dengan tata laksana TBC. Nah, selama pasien menggunakan isoniazid selama 6 bulan untuk pencegahan TBC ini, harus diberikan juga vitamin B6 untuk mencegah efek samping neuropati perifer karena penggunaan isoniazid. Kemudian, sekarang kita lihat pengobatan infeksi oportunistik TBC, ya. Jadi, untuk tata laksana TBC pada pasien HIV itu sama persis dengan tata laksana tata laksana TBC pada pasien non-HIV. Sama, jadi tidak ada pembedaan antara pasien HIV dan non-HIV, ya. Kemudian juga perlu diingat, selama pasien menerima pengobatan TBC, harus diberikan antibiotik profilaksis cotrimoxazole, ya, selama dia dalam pengobatan TBC. Nah, untuk pemilihan obat TBC-nya, seperti yang sudah saya katakan tadi, mengikuti tata laksana TBC pada umumnya, ya. Jadi kalau pasiennya itu pasien TBC yang naif, artinya belum pernah sama sekali terinfeksi TBC, atau belum pernah sama sekali menggunakan obat TBC, maka kita gunakan obat TBC lini pertama, ya. Jadi kombinasi OAT 4 OAT selama 2 bulan untuk intensifnya, diikuti fase lanjutannya kombinasi isoniazid rifampicin selama 4 bulan. Tapi kalau pasiennya sudah pernah sebelumnya terinfeksi TBC
atau pernah mengkonsumsi obat TBC tapi gagal pengobatan atau tidak berhasil ya, putus obat, maka kita gunakan obat TBC lini kedua ya. Untuk obat TBC lini kedua ini ada tambahan streptomycin injeksi pada fase intensifnya. Jadi fase intensifnya selama 3 bulan, kemudian diikuti fase lanjutan selama 5 bulan. Kemudian ada juga pasien yang mengalami TBC tapi bukan TBC paru, tapi TB ekstra paru. Jadi untuk pasien yang mengalami koinfeksi TB ekstra paru tapi tidak menyerang otak atau sistem saraf pusat, maka harus diberikan treatment TBC minimal 9 bulan. Jadi intensif 2 bulan plus 7 bulan lanjutan. Beda lagi kalau yang TB ekstra paru tapi menyerang otak, maka minimal pengobatannya 12 bulan ya. Intensif 2 bulan plus lanjutan 10 bulan. Kemudian infeksi lain yang juga sering menyerang pasien remaja dan dewasa adalah meningitis cryptococcus ya. Jadi salah satu yang perlu di screening setelah seseorang terdiagnosa HIV itu adalah ada tidaknya antigen cryptococcus ya. Nah, sangat lazim sekali di fasilitas kesehatan itu tidak punya alat untuk melakukan pemeriksaan antigen cryptococcus. Jadi untuk yang kondisi seperti ini, untuk mencegah terjadinya meningitis, pasien tersebut perlu diberikan anti jamur fluconazole jika CD4-nya kurang dari 100 ya. Akan tetapi kalau pasiennya sudah terdiagnosa meningitis cryptococcus, maka harus diberikan treatment. Dan treatmentnya ini mempunyai 3 tahapan, yaitu terapi induksi, terapi konsolidasi, dan profilaksis sekunder. Untuk terapi induksinya digunakan kombinasi amphotericin B secara intravena plus fluconazole oral selama 2 minggu. Setelah 2 minggu terapi induksi, dilanjutkan terapi konsolidasi menggunakan fluconazole oral selama 8 minggu. Setelah selesai konsolidasi 8 minggu, barulah digunakan profilaksis sekunder masih menggunakan fluconazole, tapi dosisnya lebih rendah. Dan digunakan profilaksis sekunder ini sampai nilai CD4-nya di atas 200. Ketika CD4-nya sudah di atas 200, bisa di-stop. Kemudian, yang juga sering terjadi koinfeksi itu adalah hepatitis B. Nah, untuk pasien HIV dan koinfeksi dengan hepatitis B, maka salah satu komponen ART yang diberikan itu adalah tenofovir, ya. Karena tenofovir ini cukup efektif untuk hepatitis B. Jadi salah satu yang perlu diperiksa itu ada tidaknya infeksi hepatitis B, yaitu ada tidaknya HBsAg. Nah, dan terakhir adalah monitoring ya, monitoring jangka panjang untuk pasien HIV, sangat banyak sekali monitoringnya. Harus dilakukan pemeriksaan secara rutin untuk fungsi hatinya, fungsi ginjal ya. Kemudian setiap 3-6 bulan sekali perlu dilakukan pemeriksaan CD4 dan juga pemeriksaan jumlah virus atau viral load ya. Sekian, silakan pertanyaan. Silakan. Masih ada waktu 9 menit. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kalau ada terapi meningitis, pasien HIV dengan meningitis, sudah diberikan terapi, tapi nilai CD4-nya nggak naik-naik, Bu, tetap di bawah 100. Jadi, ya. Berarti harus terus, fluconazole-nya terus sampai CD4-nya di atas 200. Kalau sudah di atas 200, di stop ya, Bu, fluconazole-nya? Ya. Karena kalau di atas 200 itu sudah CD4-nya sudah lumayan ya. Untuk dewasa, ambang batasnya itu dewasa itu 200, kalau anak-anak itu 500. Yang lain? Iya, Ibu, saya mau tanya. Ada untuk yang pencegahan terapi pencegahan pada infeksi oportunistik tadi pada pasien yang memiliki TBC diberlakukan konsumsi kotrimoxazole berapapun CD4-nya.
Ya, Seperti itu Bu ya tadi ya. iya. Nah ini untuk ini sampai kapan gitu Bu? Untuk yang TBC Nah, sampai CD4-nya lebih dari 200 atau soalnya saya yang nggak ngerti yang di situ untuk Nah, berapapun untuk CD4-nya gitu. yang Tapi kok TBC ya, bentar ya. ya Jadi misalkan pasien HIV tapi koinfeksi dengan TBC, ya. Jadi untuk pasien yang koinfeksi dengan TBC, walaupun CD4-nya di atas 200, mau 300, mau 400, selama dia masih mengkonsumsi obat TBC, maka dia harus tetap menerima cotrimoxazole. Nah, setelah pengobatan TBC-nya selesai, dilakukan lagi pemeriksaan CD4. Kalau pemeriksaan CD4-nya menunjukkan dia CD4-nya lebih dari 200, bisa di-stop cotrimoxazole-nya. Tapi kalau masih di bawah 200, maka harus diteruskan. baik Bu ya, mengerti. Beda kalau misalkan pasien yang tidak koinfeksi dengan TBC. Kalau tidak koinfeksi dengan TBC, ya dia pakai cotrimoxazole kalau di bawah 200 aja. Bu, berarti penggunaan cotrimoxazole ini berbarengan dengan obat TBC-nya, Bu. Kalau TBC-nya udah berhenti, berarti cotrimoxazole-nya berhenti. Oh, belum tentu. Setelah TBC-nya selesai, cek dulu CD4-nya. Kalau CD4-nya sudah di atas 200, dia juga berhenti cotrimoxazole-nya. Tapi kalau CD4-nya masih di bawah 200, maka harus diteruskan. Karena bukan hanya terkait TBC, tapi terkait dengan infeksi oportunistik lainnya. Jadi ketika nilai CD4-nya itu masih di bawah 200, berarti pasien itu beresiko mengalami infeksi oportunistik apapun. Bu, jika ada pasien yang alergi dengan cotrimoxazole, apa ada antibiotik lain yang bisa digunakan? Alerginya seperti apa? Saya kurang tahu sih Bu, misalnya emang dia nggak cocok menggunakan cotrimoxazole. Jadi kalau cuma alergi biasa, ruam-ruam ya, diteruskan cotrimoxazole karena sampai saat ini cotrimoxazole ini adalah satu-satunya antibiotik yang terbukti efektif melakukan untuk mencegah infeksi oportunistik. Jadi kalau misalkan cuma ruam-ruam biasa, tidak sampai anafilaksis, kita harus mempertimbangkan benefit dan resikonya. Nah, tapi ketika sudah dia benar-benar nggak bisa pakai cotrimoxazole, bisa jadi shock anafilaksis, maka kita gunakan antibiotik lain yang spektrumnya sama dengan cotrimoxazole. Jadi spektrum luas ya. Jadi harus pastikan dulu dengan pasiennya alerginya alergi yang kayak seperti apa gitu. Silakan pertanyaan lain. Silakan, masih ada? Kan pasien HIV ini ada kemungkinan sembuh nggak ya Bu? Enggak lah. Walaupun dia baru terpapar masih stadium yang awal gitu, enggak. Masih Jadi stadium awal enggak. Jadi ketika si DNA virus sudah bergabung dengan DNA manusia, maka infeksinya permanen seumur hidup. Jadi yang bisa dilakukan sekarang itu bagaimana caranya menekan replikasi virus agar infeksi oportunistik itu tidak terjadi dan kualitas hidup pasien akan baik. Terima kasih ya. Bu. Ya, silakan. Kemungkinan kalau untuk yang penderita untuk pasien yang ibu hamil, kemungkinan anaknya nggak terpapar, anaknya nggak keikut HIV itu kecil sekali ya Bu. Kebanyakan kena ya. Saya nggak tahu berapa persen ya, tapi yang pasti ibu yang terinfeksi HIV, asalkan dia rutin mengkonsumsi ART sehingga jumlah virus di dalam tubuhnya itu ditekan sangat kecil, maka akan menurunkan resiko tertular. Jadi sudah banyak kasus ya bahwa bayi yang dilahirkan itu negatif, jadi tidak selalu menjadi positif. Jadi peranan kepatuhan ibunya untuk mengkonsumsi ART itu sangat penting.
bukan hanya kepatuhan ya, nutrisi ibunya juga sangat penting untuk membantu leukosit itu bekerja menekan replikasi virus. Makasih Bu. Ada lagi? Ibu untuk misalkan putus obat atau alfa lupa kelupaan minum gitu, ada toleransi batas waktu, misalkan kita 3 bulan tuh mulai lagi terapi awal, atau ini ya untuk peluang Pokoknya ya kalau untuk KART, kalau misalkan dia pernah putus obat, ya udah ketika dia mau pakai lagi, pakai kombinasi yang sebelumnya. seperti itu. Berarti nggak berpengaruh nanti dia peluang hidupnya bisa Ya, berkurang dari 8 sampai 10 tahun? Ya, saya tidak tahu akan berapa berkurangnya, tapi kan semakin dia tidak patuh, ya berarti kan akan semakin meningkatkan resikonya dia terkena infeksi oportunistik ya. Jadi untuk pasien HIV itu dia kualitas hidupnya rendah, kemudian menyebabkan kematian kan paling sering kan karena infeksi oportunistiknya itu. Iya. Baik, terima kasih. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi? Silakan. Ibu mau bertanya perihal UTS boleh? Kenapa UTS? UTS-nya bentuknya PG atau kasus atau gimana Bu? Iya kasus lah, ya kasusnya dalam bentuk PG, dalam bentuk esai ada semua. Oh. Ya. Pokoknya soal yang bisa diselesaikan dalam waktu 60 menit ya. Materinya? Ya materinya yang materi UTS lah. Yang kalian dapat sebelum UTS apa itulah materinya. Iya Bu. Oke, kurang dari 1 menit lagi ya. Jadi silakan dipelajari, tapi tetap jaga kesehatan ya. Walaupun minggu depan UTS, tapi jangan sampai stres ya. Belajar, tapi tetap mempertimbangkan istirahat, nutrisi, sebagainya ya. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.